Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah lafaz yang artinya bisa beda-beda. Jadi lafaz itu kalla. Kalla di dalam Al-Quran itu ada beberapa gaya bahasa ini yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi memiliki makna yang berbeda. Kalla itu bisa saja menolak segala sangkaan manusia. Jadi ada manusia menganggap hartanya itu bisa membuat dia kekal selama-lamanya. Ada yang menganggap bahwa hartanya itu bisa membawa dia bahagia. Maka dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak benar itu, kata Allah. Yang menganggap hartanya bisa membuat dia bahagia, bisa membuat dia kekal, kalla, kata Allah. Tidak benar itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalla itu bisa juga artinya benar artinya. Artinya kalla itu untuk taukid, untuk menguatkan. Mana contohnya? Kalla innal insana layatgha. Benar bahwasanya manusia itu ingkar. Manusia itu sudah melebihi batas. Ini kalla yang kedua. Kalla yang ketiga itu artinya tetapi. Ya. Tetapi manusia, ya ini yang akan kita bahas sekarang ini. Kalla yang jenis yang ketiga. Walaupun dia masuk ke dalam kategori yang ketiga, ada penafsir mengatakan kalla yang ada di sini itu bisa juga masuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini kalla ini itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan-sanggahan yang diutarakan pada ayat sebelumnya. Jadi artinya apa? Manusia itu, kata Allah, kalau Allah menginginkan, manusia bisa diciptakan dengan berbagai bentuk. Atau kata Imam As-Sa'di, sejelek-jelek bentuk bisa Allah ciptakan manusia. Seperti kita bahas kemarin itu. Fi surati kalbin wa khinzir, kata Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau. Bisa saja manusia itu dibentuk dalam binatang haram, anjing dan babi katanya. Tetapi tidak mau. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat. Memang cuma 2 ayat saja. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Tidak kita jumpai di ini kecuali 2 ayat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ladzu fadlin 'alan nas. Allah sayang sekali kepada manusia. Allah memberikan kelebihan kepada manusia. Tapi sayangnya manusia tak tahu diri. Tak tahu diri dia. Ya. Ini cuma 2 ayat dalam Al-Quran. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Mereka tidak mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya cara untuk mengenal Allah bagaimana? Maka kita belajar tauhid, ya. Maka kan banyak ilmu, ada ilmu fikih. Fikih untuk apa? Supaya kita bisa beribadah, muamalah dengan Allah, muamalah dengan manusia, berinteraksi ini, interaksi sosial.
bagaimana jual beli itu diatur dalam fikih. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala diatur di dalam tauhid. Karena masalah keyakinan ini, Pak. Kemudian bagaimana akhlak juga diatur dalam tasawuf. Akhlak tasawuf, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya tidak memadai kalau kita belajar satu ilmu saja, tidak. Jadi artinya apa? Ilmu-ilmu yang lain mendukung semuanya supaya apa? Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat dan berinteraksi sosial dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat diterimanya amal ibadah itu dikatakan sebagai amal saleh, salah satu syaratnya adalah punya ilmu. Ya. Maka ibadah kita ditolak kalau tidak punya ilmu. Maka begitu banyak orang salat, begitu banyak orang berpuasa tapi tidak punya ilmu. Bagaimana tidak punya ilmu? Dia asal puasa saja, dia tidak tahu kalau ini bisa mengurangi pahala puasa. Ngomongin orang bisa mengurangi pahala puasa. Bahkan pahala puasa tidak ada sama sekali. Dia tidak punya ilmu ke situ. Yang dia tahu apa? Puasa itu menahan lapar dan haus saja, itu saja. Yang dia tahu salat itu ambil wudu, salat itu saja. Dia tidak mau tahu bagaimana ilmu cara berwudu, tidak mau tahu dia. Dia tidak mau tahu bagaimana Fatihah yang benar. Dia tidak mau tahu bagaimana rukuk yang benar. Yang jelas yang penting salat, yang penting ikhlas ibadah karena Allah. Tidak cukup dengan ikhlas saja. Jadi artinya harus ada dua-dua. Ikhlas dan punya ilmu. Apa saja. Sekarang kan sudah mudah, Pak. Banyak dijual buku-buku, banyak PDF di dalam Android itu. Kita perlu buku apa? Bisa kita download ya. Buku panduan apa misalnya? Panduan puasa, panduan salat, panduan wudu, ada fikih wudu, fikih salat, fikih apa lagi? Banyak itu di dalam. Fikih muamalah banyak sekali. Jadi supaya apa? Amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang berdasarkan ilmu. Tapi banyak juga orang yang berilmu, ya nih. Makanya pertama sekali di dalam sebuah hadis, orang yang pertama sekali dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah adalah orang-orang yang berilmu, ya nih, Pak. Jadi ada 3 orang. Ada orang yang berilmu. Ketika itu Allah menyuruh kepada malaikat untuk mengambil orang ini. Ditanya oleh Allah, "Fima amilta?" Kamu buat apa dengan ilmu yang sudah kamu ketahui? Saya mengerjakan ini ikhlas karena Engkau ya Allah. Saya buat ini ikhlas karena Engkau ya Allah. Saya mengajarkan manusia ikhlas karena Engkau ya Allah. Dijawab oleh Allah, bohong kamu. Kamu melakukan sesuatu liyuqalu annaka alim, supaya kamu itu dipuji oleh orang lain dan dikatakan kamu orang alim, kamu orang hebat, kamu orang sufi. Ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat, ambil di mukanya, pegang mukanya, lemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, orang yang bersedekah. Kemudian Allah menyuruh malaikat, ambil dia, diambil orang yang bersedekah. Ditanya oleh Allah, fima anfaqta? Apa yang kamu yang infakkan itu? Saya berinfak demi Engkau ya Allah. Saya membantu si fulan demi Engkau ya Allah. Allah menjawab, kadzabta, bohong kamu. Kamu melakukan itu liyuqalu annaka jawad. Kamu membantu orang lain supaya orang lain mengatakan kamu itu hebat, kamu itu orang dermawan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, ambil mukanya, pegang di mukanya, lemparkan ke neraka, kata Allah. Ini sebelum yang lain dihisab itu, Pak. Mereka ini sudah duluan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah. Dia berjihad. Ditanya oleh Allah, fima amilta? Kamu lakukan apa? Pemuda ini menjawab, saya berjihad karena Engkau ya Allah. Saya keluar karena Engkau ya Allah, berjihad di jalan Allah dengan jiwa saya dan harta saya. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Ketika itu Allah menyuruh kepada malaikat, ambil orang ini, lemparkan ke dalam neraka. Ya. Jadi walaupun ada ilmu juga, tetapi karena tidak ikhlas karena Allah, jadi harus seimbang gitu, Pak. Ikhlas, ilmu harus seimbang. Jadi tidak boleh ikhlas saja tidak ada ilmu, atau ilmu saja tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan masih pada surah Al-Infitar. Ini ayat ke-9. Ya, ini ada kallanya di sini, Pak. Kalla ini muncul beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan dia seperti model yang pertama. Itu untuk lirada waszajar namanya, untuk membantah. Ada yang mengatakan dia masuk jenis yang kedua, litakid. Takkid itu untuk menguatkan. Yang ketiga, ada yang mengatakan ini maknanya bal. Bal itu artinya tetapi, bahkan. Ya, sekarang kita lihat ini bagaimana kita terjemahkan ini, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalla bal tukadzibuna biddin. Jadi kalla ini di dalam tafsir itu penafsir sepakat, bukan sepakat, artinya banyak yang mengatakan ini makna kalla yang jenis ketiga, bahkan. Jadi setelah diberikan peringatan oleh Allah, kamu kenapa tidak patuh kepada saya? Apa yang menyebabkan kamu tidak patuh kepada saya? Kalau saya mau, kata Allah, saya rakit kamu dengan sejelek-jelek bentuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa jadi obat juga bagi manusia. Maka Allah mengatakan kalla bal tukadzibuna biddin, bahkan, ya ini artinya bahkan. Bahkan mereka itu kalla bal tukadzibuna biddin. Mereka itu mendustai ad-din. Din itu apa? Coba diterjemahannya apa itu? Pembalasan, ya. Jadi ad-din itu bukan agama, ya. Kita sering sekali kalau di dalam itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustai agama? Bukan mendustai agama di situ. Ad-din itu artinya hari kebangkitan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu memantau ya Muhammad orang-orang yang tidak yakin kepada hari kiamat? Ya, ad-din itu hari kiamat. Tetapi nanti ada juga di dalam surah Al-Maidah, ad-din itu artinya keyakinan, ya. Artinya keyakinan, tapi tidak banyak. Jadi makanya banyak din itu maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Din itu hari pembalasan. Din itu hari kebangkitan. Yaumul jaza. Jadi Allah mengatakan bahkan mereka tidak takut dengan ancaman sama sekali. Mereka itu bahkan mendustai hari kebangkitan. Ini kalau kita merujuk tafsir yang pertama. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir yang kedua, ada penafsir mengatakan itu maknanya taukid. Jadi maknanya benar, ya. Benarnya bagaimana? Benar manusia itu memang benar-benar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga gara-gara ingkarnya dia itu, dia juga mendustai hari kebangkitan, ya. Ini tafsir yang kedua. Penafsir yang ketiga, kalla bal tukadzibuna biddin. Yang kamu lakukan itu tidak benar. Kamu jauh dari Allah itu tidak benar, ya. Enggak benar itu, Pak, jauh dari Allah. Tidak ada alasan kita tidak beribadah. Tidak ada alasan kita untuk tidak salat, tidak bayar zakat. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita. Allah juga yang membangkitkan kita di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah ada sifat seperti ini, kata Allah, nanti kalian tidak percaya juga kepada hari kebangkitan. Ya, jadi tetapi banyak itu yang condong kepada kalla itu maknanya bal, artinya maknanya bahkan. Jadi kita nanti tidak perlu ragu-ragu, ini kok bisa begini, artinya kok bisa begini, kok bisa begini. Kalau kita lihat itu artinya sama semua, tafsirannya sama semua. Ini melambangkan apa? Akibat mereka itu ingkar kepada Allah, membuat mereka itu tidak yakin kepada hari kiamat. Akibat sifat mereka itu jauh dari Allah, tidak yakin kepada Allah, membuat mereka tidak yakin kepada hari kiamat. Yukadzibuna bal tukadzibuna biddin. Kita lanjutkan. Wa inna 'alaikum lahafizin. Ya. Kalian tidak ada masalah, kata Allah. Kalau kalian tidak yakin kepada hari kiamat, artinya kalian berbuat dosa terus, tidak ada masalah. Makanya Allah katakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Apa yang membuat kalian itu tidak patuh? Apa yang membuat kalian itu menjadi tidak patuh sehingga tidak beribadah kepada Allah? Ada dalam hadis Ibnu Mas'ud. Jadi hadis ini dikutip oleh beberapa penafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir yang mengutip hadis ini. Nanti ketika di padang mahsyar nanti Allah berdialog dengan orang-orang yang ingkar. Apa kata Allah? Kenapa kamu ingkar kepada saya? Ya, termasuk ini dalam tafsir Sawi kita baca hadis ini. Jadi di sini disebutkan ma min ahadin illa sayakhlullahu bihi yaumal qiyamah fayaqul. Jadi tidak ada seorang yang dibangkitkan oleh Allah kecuali Allah berdialog dengan dia. Jadi dialog apa artinya? Allah ingin menguatkan lagi kepada dia, menanyakan kepada dia lagi. Padahal sebelumnya kan sudah ada di Al-Qur'an, ma gharraka bi rabbikal karim. Tetapi hari kiamat nanti Allah bertanya juga sama dia. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Kalau ada orang yang ditanya oleh malaikat, ditanya oleh Allah, ya, itu hati-hati saja, kata Rasulullah. Halaka, pasti masuk neraka dia. Maka kalau seandainya kita dibangkitkan di padang mahsyar,
Man nuqisha, kata Rasulullah, halaka. Kalau nanti di padang mahsyar nanti ada yang bertanya kepada kita, baik itu Allah atau malaikat, bahkan dalam satu tafsir itu ketika dikatakan Allah bertanya, bukan Allah Pak, tetapi Allah bertanya melalui malaikatnya. Ya. Ini seperti yang ada di dalam surah Al-Isra, Bani Israel, dalam surah Ali Imran, wa uhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Ini makna mewahyukan di sini apa? Allah mengirim utusan Jibril alaihissalam untuk mengatakan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam supaya dia itu menyusui anaknya Musa selama 6 bulan, jangan takut kepada Fir'aun. Jadi artinya sebelumnya memang sudah datang malaikat Jibril ke rumah Nabi Musa alaihissalam, berdialog dengan ibu Nabi Musa, kamu jangan takut kepada Fir'aun, kamu tenang saja. Wa makaru wa makarallah. Fir'aun membuat strategi untuk membunuh semua anak-anak. Bahkan sudah puluhan ribu yang sudah dia bunuh untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Wa makaru wa makarallah. Tetapi strategi Allah lebih jitu lagi. Jadi kita nggak perlu takut. Orang lain buat strategi macam-macam untuk memusnahkan kita, menghancurkan kita, memudaratkan kita. Tidak bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, iblis, syaitan saja, jin saja tidak bisa macam-macam kepada kita kecuali mereka minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan, iblis dan jin setiap mereka ingin macam-macam kepada manusia, dia selalu minta izin kepada Allah. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum. Dengan kemuliaanmu ya Allah, izinkan saya ya Allah. Boleh enggak saya goda si fulan? Boleh enggak saya inikan si fulan, memudaratkan si fulan? Sebagaimana iblis minta kepada Allah untuk memudaratkan Nabi Ayub alaihissalam selama 19 tahun lamanya. Diizinkan oleh Allah ketika itu. Jadi kan alasan iblis apa? Ya Allah, ini Nabi Ayub itu, dia kalau tidak diberikan penyakit, dia tidak dia selalu patuh kepada engkau. Karena apa? Tidak pernah engkau berikan penyakit. Coba engkau izinkan kami untuk memudaratkan dia. Coba izinkan. Diizinkan oleh Allah. Terserah kalian, mudaratkan dia dengan izin saya. Maka ketika itu Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit. Di situ ada andil iblis di situ, atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam selama 19 tahun lamanya. Ini minta izin dulu. Ya. Iblis begitu juga. Kalau ingin macam-macam kepada kita, dia minta izin dulu kepada Allah. Dan kemudian iblis itu setelah dia melakukan sesuatu, dia akan mengatakan inni akhafullah, saya takut sekali kepada Allah. Ada manusia yang seperti ini. Ada manusia yang ngomong saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Tidak ada, tidak pernah. Termasuk ketika di padang mahsyar tidak ada manusia yang ngomong saya takut sekali kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada. Dia selalu menuding orang lain. Tetapi iblis selalu mengucapkan kata-kata ini. Di dunia dia ucapkan, ketika di dalam neraka juga dia ucapkan. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Dan ketika dia ingin memudaratkan orang lain, iblis minta izin dulu. Kita kalau ingin ribah orang lain, minta izin enggak pada Allah? Tak berdoa, ya Allah, nepi dilun ya Allah bu, lu ribah di bulan bu. Ya Allah nepi dilun ya bu. Kalau kita lihat mana lebih bagus Pak? Ya. Iblis sama manusia. Kalau lihat dari segi itunya. Ya, jadi artinya kita takut juga nanti seperti iblis. Artinya apa? Lebih parah dari iblis. Itu yang kita takutkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan kita ini selalu menyalahkan iblis, selalu nanti Pak. Pada iblis dulu yang kena salah iblis. Padahal yang pupuknya kita sendiri Pak. Semua kita salahkan iblis. Sedikit-sedikit iblis. Kenapa mencuri? Iblis goda saya. Kenapa begini? Iblis. Semua iblis. Padahal diri kita sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah mengatakan wa inna alaikum lahafizin. Ini ada kata-kata penguatan di sini, Pak. Taukid itu menguatkan statement Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan benar di antara kalian itu, di setiap kalian ada 2 malaikat yang terus menjaga kalian. Ini dikuatkan oleh Allah dengan kalimat inna. Inna ini lil isbat ini. Kalau di dalam kajian tafsir ini lil isbat. Isbat itu apa? Untuk menguatkan. Lam ini lam taukid. Lam ini untuk menguatkan. Artinya Allah ingin mengatakan kalian tidak perlu ragu kalian. Setiap kalian melakukan kebaikan, setiap kalian melakukan kejahatan, selalu ada 2 malaikat yang terus mengikuti kalian. Ya. Bahkan di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan kalau orang kafir itu cuma 2 malaikat saja. Kalau orang mukmin, dalam tafsir Al-Baydawi ada 2 malaikat lagi, malaikat hafazah namanya, menjaga apa? Terus dijaga. Makanya nanti 2 malaikat hafazah ini,
Ketika seseorang ingin melakukan kejahatan, kadang-kadang dia berbisik, jangan buat itu, jangan buat itu. Ya, nih. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Baydawi, beliau mengatakan 4 malaikat. 2 malaikat hafazah, 2 malaikat penjaga. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan hafazah itu ada 8. Jadi semuanya ada 10. Yang menjaga kita 8, yang mencatat amal ibadah kita ada 2. Maka 10 malaikat ini terus mengikuti kita kemana saja kita pergi. Jadi artinya 10 malaikat ini juga bersaksi nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah, setiap kejahatan, setiap maksiat, setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saksinya banyak sekali. Maka kita tidak bisa mengelak ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak nampak dan tidak percaya kepada makhluk gaib. Ada orang tidak percaya, pandai nak berdiri, hana berdiri, nak percaya saya kepada 2 malaikat, nak percaya kepada hafazah. Kalaupun kita tidak percaya, setiap kita melakukan suatu, tangan ini menjadi saksi. Ketika kita melihat sesuatu, mata ini menjadi saksi di padang mahsyar. Ketika kita ngomong sesuatu hal yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mulut ini menjadi saksi di padang mahsyar nanti. Kaki ini menjadi saksi juga. Kita pergi ke masjid, kaki menjadi saksi juga di padang mahsyar. Kalau kita pun tidak yakin sama yang lain. Mana buktinya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi pada hari kiamat itu, yang kita anggap benda itu benda mati, dinding, tangan, kita anggap benda mati, dia menjadi saksi kita ketika nanti di padang mahsyar nanti. Kita berbuat jahat, kita berbuat baik, ini menjadi saksi semuanya. Ini maknalah hafidhin. Hafidhin itu penjaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berdialog dengan malaikat, ini pada hadis pertemuan yang lalu ini, Pak. Hadis pertemuan yang lalu. Ketika berdialog dengan malaikat, malaikat membawa amal ibadah manusia. Apa kata Allah kepada 2 malaikat? Kamu itu raqibun ala a'malihim. Kamu cuma bisa memantau gerak-gerik anggota tubuhnya. Ketika dia bersedekah, dia bangun tengah malam, dia membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, itu saja bisa kamu deteksi. Tetapi tugas saya, kata Allah, raqibun ala qulubihim. Saya menjaga hati mereka. Makanya nanti jangan kalau kita macam-macam hati itu sudah semua terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini akan dibongkar nanti di padang mahsyar nanti. Jadi dibongkar apa-apa saja yang ada dalam hati kita. Kita dengki kepada orang lain, kita tawadhu, kita sabar dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini ada hadis tadi, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ketika seorang itu ketemu dengan malaikat, malaikat bertanya kepada dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang tidak ditanya oleh Allah. Ini maksudnya apa? Yang bermasalah ya. Yang bermasalah tidak ada yang ditanya. Berarti artinya kalau ditanya oleh Allah, man nuqisha halaka. Yang ditanya hati-hati, kata Rasulullah, dia akan hancur. Maksudnya apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kalau tidak ditanya apa-apa, kamu beres, jalan terus, kamu jalan terus, kamu jalan terus, beresnya beres. Sekarang masalah yang tidak beres ini, Pak. Dan ditanya oleh Allah, apa pertanyaannya? Fayaqulu ya ibnu Adam ma gharraka bi, wahai ibnu Adam, wahai keturunan Adam, apa yang menyebabkan kamu itu ingkar kepadaku? Apa yang menyebabkan kamu itu tidak mau beribadah kepadaku? Ini pertanyaan pertama, Pak. Walaupun manusia tidak bisa menjawab, dia diam saja. Walaupun sebagian nanti menyalahkan iblis, dia salahkan iblis, itu gara-gara iblis, itu gara-gara ini, gara-gara itu gara-gara orang tua kami tidak pernah mengajarkan agama kepada kami. Dia protes lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika hari itu, seorang ayah lari dari anaknya. Kenapa dia lari dari anaknya? Supaya tidak dituduh macam-macam sama anaknya. Nanti kalau dia sedang mau beres, dia akan masuk ke dalam surga. Dia beres masuk dalam surga. Tiba-tiba kata anaknya, saya tidak mau ayah saya masuk ke dalam surga, ya Allah. Ya, ini habis nih, Pak. Ya, jadi kalau anak ngomong dia itu, saya tidak mau, ya Allah. Saya tidak mau beribadah, saya tidak salat, itu gara-gara ayah saya, ya Allah. Sebentar lagi akan kau masukkan dia ke dalam surga. Maka mereka semua protes. Maka ketika itu seorang ayah akan lari dari anaknya, seorang suami akan lari dari istrinya, seorang saudara akan lari dari saudaranya. Supaya apa? Dia tidak dituding macam-macam oleh orang itu, sehingga membawa dia itu dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang pertama nih, pertanyaan pertama. Yang kedua, ya bena Adam, madza amilta fi ma alimta. Kamu kan sudah tahu apa yang kamu lakukan terhadap ilmu yang sudah kamu tahu, kata Allah. Kamu tahu salat itu wajib. Kenapa kamu tidak salat? Kamu tahu puasa itu wajib. Kenapa tidak kamu lakukan? Kamu tahu zakat itu wajib. Kenapa tidak kamu lakukan? Ya. Kenapa tidak bayar zakat? Ilmu kamu sudah ada. Makanya orang yang berilmu itu hukumannya double.
dibandingkan orang yang tidak punya ilmu. Ada orang orang punya ilmu, dia melakukan maksiat. Ada satu lagi orang tidak punya ilmu, melakukan maksiat. Memang dua-dua ini berbuat dosa. Tetapi orang yang pertama, dia punya ilmu, tapi dia lakukan juga dosa itu. Makanya orang yang pertama ini lebih dahsyat lagi dibandingkan yang kedua. Mana contohnya? Kata Imam Ghazali begini, kalau seandainya kalian itu melarang harimau, jadi kita punya harimau, kita kurung harimau itu di dalam kandangnya. Jadi harimau minta makan, kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, semua tidak boleh makan. Jadi kita katakan tidak boleh makan kamu. Akhirnya harimau itu tidak makan apa-apa, tidak ada solusi apa-apa. Kita tidak pernah memberikan solusi. Kamu tidak boleh makan daging, solusinya ini, tidak pernah. Sama seperti seorang dia menjaga terus hati. Tidak boleh buat maksiat kamu, tidak boleh buat ini kamu, tidak boleh buat ini kamu. Tapi tidak ada solusi apa-apa, tidak ada solusi apa-apa. Tidak boleh buat ini, maka harus buat ini. Tidak boleh buat maksiat, maka solusinya buat ini. Tidak boleh buat ini, maka harus buat ini. Orang ini, kata Imam Al-Ghazali, ketika dia berbuat dosa, lebih dahsyat dosanya dibandingkan orang yang tidak tahu apa-apa. Contohnya, harimau itu, padahal itu harimau kita, dan jinak sekali kepada kita. Tapi karena setiap hari kita katakan, tidak boleh kamu makan daging, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak pernah ada solusi. Ketika kita buka kandang harimau itu, tuannya dimakan oleh dia. Tuannya dimakan oleh dia. Ya, jadi artinya sama juga seperti kita melarang hati, tidak boleh kita, tidak boleh ini, tidak boleh itu, semua tidak boleh dia. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh lihat haram, tidak boleh, tapi tidak ada solusi apa-apa. Dia tahu itu haram, tapi solusi tidak ada. Ya, maka ketika nanti dia berbuat maksiat, perbuatan maksiat yang dia lakukan lebih dahsyat dibandingkan orang yang tidak tahu apa-apa. Ya. Maka nanti kita lihat Syekh Bal'am. Syekh Bal'am itu di dalam kajian tasawuf itu sering sekali dimunculkan nama beliau. Bahkan di dalam tafsir pun ada dimunculkan nama beliau. Imam Ghazali sering sekali memunculkan nama beliau sebagai sampel. Sampel apa? Syekh Bal'am itu ilmuwan yang luar biasa. Beliau itu pernah diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, karamah. Karamahnya apa? Bisa berjalan di atas angin. Jadi angin bisa membawa dia kemana saja seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Nabi Sulaiman itu mukjizat. Kalau beliau diberikan karamah oleh Allah, muridnya banyak sekali muridnya, ilmunya luar biasa, tapi bisa terjebak dengan beberapa hal sehingga beliau mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Allah itu melihatnya yang terakhir, bukan yang pertama itu tidak. Tidak melihat dia ahli ibadah, tidak. Terakhirnya dia bagaimana? Allah melihat iblis itu bukan sebelumnya dia ahli ibadah, tidak. Terakhirnya bagaimana? Dia ingkar kepada Allah, berarti dicap sebagai seorang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak melihat, aduh ini seperti kita di pengadilan ya, Pak. Di pengadilan, hukumannya bisa rendahkan gara-gara apa? Dia patuh kepada pengadilan, dia selalu datang tepat waktu, dia tidak pernah berbohong. Kemudian kalau kita lihat perbuatan dia dulu, memang dia orang baik. Sebenarnya hukumannya 10 tahun, diberikan hukuman 4 tahun atau 3 tahun. Kenapa? Karena dia baik sekali. Allah tidak. Ketika seorang itu, jangan kita katakan zalim, tidak. Ya, betalah dia, Pak. Syekh Bal'am itu, ketika dilihat oleh Allah dia itu meninggal dalam keadaan syirik, Allah melihat, memantau, berarti amal ibadah dia dulu tidak benar, amal ibadah dia. Tidak benar. Tidak bisa membentuk karakter dia sehingga dia tidak menjadi orang-orang kafir dan musyrik. Jadi makanya kita ini ibadah kan begitu ya, Pak. Untuk membentuk karakter kita. Untuk apa kita beribadah sudah puluhan tahun lamanya, tapi karakter tidak bisa membentuk karakter, Pak. Masih bisa seperti itu selalu, Pak. Kita salat tapi masih ngomongin orang lain. Kita salat tapi masih ambil punya orang lain. Kita salat tapi sering berbohong, ya, Pak. Kita salat tetapi pergi tempat maksiat, mendengar maksiat, dengki sama orang lain. Itu berarti ibadah kita bermasalah. Jadi artinya kita introspeksi diri dulu. Ini kenapa begini? Berarti ibadah kita yang masih bermasalah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Siapa saja dua malaikat itu? Kiraman katibin. Ya. Ini ada yang mengatakan nanti begini, yang salah-salah nih. Ya, kita lihat terjemahan dulu ya. Coba Pak dibaca. Yang mulia bagi sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan. Apa itu maksud yang mulia di sisi Allah? Kiraman katibin. Ya. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan ini sifat malaikat. Sifat malaikat itu apa? Kiraman, satu. Ya, ini dua malaikat ini. Bukan nanti ini kiraman, ini katibin. Tidak, jangan salah ya, Pak. Ya.
Kalau dua malaikat itu di dalam Al-Quran disebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid namanya. Ini raqib, ini atid. Jadi kalau kiraman katibin itu nama malaikat, sifatnya. Bahkan kalau kita merujuk dalam tafsir Jalalain begitu juga, beliau mengatakan sifatul malaikah. Sifat malaikat bagaimana? Kiraman. Kiraman itu apa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ada yang mengatakan sifat malaikat itu sering memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sering memuliakan Allah, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Katibin, dua malaikat ini pencatat. Catat saja dia, Pak. Catat, tidak mau tahu dia. Catat saja. Ini contoh begini. Setiap pagi itu dalam sebuah hadis, setiap pagi tidak luput dua malaikat yang turun ke bumi dan selalu berdoa. Tugasnya itu saja, lain tidak ada. Yang penting dia turun ke bumi pagi-pagi berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah orang yang berinfak itu gantinya ya Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Setelah berdoa dia naik ke atas itu saja. Besok balik lagi dia berdoa lagi. Ya Allah berikanlah orang-orang yang berinfak di pagi hari itu ganti hartanya ya Allah. Dan orang-orang yang bakhil di pagi hari itu kehancuran hartanya. Naik lagi dua malaikat. Ya. Maka kenapa kita ini afdalnya bersedekah di pagi-pagi hari, ya, bersedekah di pagi hari. Karena waktu itu pas sekali dengan doanya malaikat. Sempat kita bakhil di pagi hari, nanti jangan masuk nanti ke dalam kategori doanya malaikat, orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kiraman katibin itu sifat malaikat. Jadi mereka itu dimuliakan oleh Allah. Artinya mereka, ada yang mengatakan mereka memuliakan Allah. Kemudian satu lagi sifatnya katibin. Katibin itu catat saja. Karena nanti ada malaikat bertasbih saja, itu saja yang dia lakukan. Tidak ada pilihan lain. Ada malaikat yang menurunkan rezeki saja, lain tidak dia pikir. Ada malaikat yang tugasnya memikirkan azab saja. Tidak ada malaikat yang ikut campur urusan orang lain, tidak ada. Jibril tidak pernah, ya Allah, saya sudah bosan sekali ini. Tukar boleh sama malaikat penjemput nyawa? Ya, tidak ada. Penjemput nyawa juga begitu. Malaikat Israfil juga begitu. Maka di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini, di situ diungkapkan malaikat Israfil karena saking patuhnya kepada Allah, dari pertama sekali diciptakan sampai sekarang ini tugasnya belum ada lagi, Pak. Ada tugas loh. Dan sangkakala terus berada di mulutnya, Pak. Dia tinggal tunggu perintah Allah, tiup sangkakala, ya. Tidak ada beliau protes, ya Allah, kaku hanya gimana alim. Ganto na dugah lain je. Nyejuk dugah lain gede, baik dugah yang hanampu binya ni, Pak. Jadi makanya manusia kan seperti itu. Manusia cepat sekali dia putus asa. Kenapa? Dia tidak menikmati apa yang sudah dia berikan oleh Allah. Tidak dia nikmati, Pak. Ketika itu dia cita-cita saya mudah-mudahan saya punya kerjaan. Setelah punya kerja, kerja, Pak. Kerja, oh, gaji sedikit sekali. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya sudah mengeluh dia, Pak. Mengeluh terus, Pak. Ya. Jadi makanya kalau coba dinikmati, Pak, nikmati terus. Bagaimana malaikat menikmati, Pak, apa yang sudah diberikan oleh Allah. Dinikmati terus, bertasbih, nikmati terus. Akhirnya kenikmatan di dalam tasbih itu, Pak. Akhirnya dia nikmati terus, malaikat itu dia turun itu nikmat bagi dia, Pak. Ya. Begitu juga kita dalam beribadah. Jadi artinya apa? Seorang itu belum sampai kepada hakikat ibadah sebelum dia menikmati ibadah itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah kita sudah menikmati ibadah, tadi salat subuh tadi, kalau kita menikmati ibadah enak sekali, Pak, tenang, kita nikmat saja, Pak. Kapan subuh lagi? Ya, Pak. Ketika nanti kita baca Al-Quran, kapan lagi? Itu sudah ada tanda-tanda kenikmatan, sudah ada, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Coba dibaca lagi, Pak Hendak. Ya. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ini harus kita kan, Pak. Ini kenapa digunakan kalimat ya'lamun. Ya'lamun itu apa? Maksudnya malaikat tidak tahu hal gaib. Ya, nih, Pak. Ya'lamun, malaikat itu punya ilmu dulu ketika kita berbuat, Pak. Baru dia tahu, Pak. Ketika kita buat maksiat, oh maksiat rupanya, dicatat, Pak. Oh dia buat ini, dia catat, Pak. Nah ini ya'lamun, Pak. Artinya malaikat itu mengetahui sesuatu setelah kita buat. Kalau kita tidak buat, dia tidak tahu, Pak. Tidak tahu dia. Kita dalam hati kita punya rencana apa? Ini rencana saya begini. Tidak tahu dua malaikat ini, Pak. Ini makna ya'lamuna ma taf'alun. Ya, dia baru punya ilmu ketika baru kalian lakukan itu, baru dia tahu. Tetapi Allah sudah tahu, Pak.
Ketika kita niat apa saja, Allah sudah tahu. Ini si fulan niat ini pro kurun lain niat Allah tahu. Tapi dua malaikat tidak tahu. Itu pun kalau ada begini, ada cerita begini. Ada seseorang meninggal dunia. Ketika dia itu ada seorang pemuda. Dia sudah menikah. Jadi ketika itu dia ngomong sama istrinya, saya mau beribadah malam ini. Ibadah kamu apa? Saya akan pergi ke bar-bar penjual minuman khamar, minuman keras. Ngapain ke situ katanya? Saya ingin beli semua minuman itu supaya tidak diminum oleh orang muslim. Akhirnya dia pergi ke situ. Dia beli minuman-minuman, dibawa pulang ke rumah. Dilihat oleh masyarakat. Waduh, si fulan ini peminum khamar ini. Padahal dia tidak minum khamar. Setelah dia bawa pulang itu, dia ambil air itu dibuang semua ke WC, dibuang ke WC. Dia ngomong sama istrinya, pada malam ini saya sudah menyelamatkan puluhan orang-orang yang muslim sehingga dia tidak pergi minum khamar. Saya sudah beribadah malam ini. Kemudian malam besoknya dia pergi lagi ke tempat pelacuran. Sampai ke tempat pelacuran, ada wanita-wanita pelacur itu yang menunggu pelanggannya, Pak. Dikasih duit. Kamu apa? Kamu apa? Ini duit. Sekarang pulang ke rumah. Pulang semua. Akhirnya dia ketemu lagi sama istrinya. Saya sudah beribadah malam ini. Saya sudah menyelamatkan manusia untuk tidak berzina malam ini. Ya, kata dia, Pak. Sudah saya kasih duit semuanya. Dilihat oleh masyarakat. Si fulan tiap malam dia minum khamar. Si fulan tiap malam dia berzina, Pak. Malam besok berzina, malam besoknya lagi minum khamar. Malam besoknya berzina, besoknya lagi minum khamar. Akhirnya apa kata istrinya? Wahai suamiku, pekerjaanmu sangat mulia sekali. Tetapi kalau seandainya kamu meninggal dunia nanti, manusia tidak ada yang mengurusi jenazahmu. Kenapa kata suaminya? Karena mereka menganggap kamu seorang penzina dan peminum khamar. Apa kata suaminya? Saya tidak perlu dimandikan oleh mereka. Saya mau dimandikan oleh raja dan para alim ulama. Ya, kata dia, Pak. Rupanya ketika itu dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, masyarakat yang melihat dia, ludah penzina meninggal, peminum khamar meninggal, tidak ada yang mengurusi jenazah dia. Ya, jadi jenazah dia tergeletak di di samping jalan begitu saja. Rupanya ada seorang raja. Jadi raja ini dia menyamar menjadi manusia biasa. Dia jalan-jalan ingin melihat bagaimana keadaan masyarakatnya. Tiba-tiba dia lihat jenazah di situ, di samping jalan. Ditanya sama masyarakat, kenapa tidak ada yang mengurusi jenazah ini? Kami tidak mau mengurusi jenazah ini karena jenazah ini jenazah penzina. Jenazah ini peminum khamar. Ya. Kata raja apa? Mereka tidak tahu kalau ini raja apa. Ini kan manusia juga. Ya, walaupun manusia kami tidak mau memandikan penzina. Kalau demikian begini saja. Angkat dia ke rumahnya. Kalian tahu rumahnya, kami tahu rumahnya. Diangkat jenazahnya ke rumahnya. Setelah diangkat, masyarakat pulang semua. Tidak ada yang menunggu dia di rumahnya. Ketika itu datang istrinya. Istrinya senang sekali. Raja heran. Kenapa senang melihat suaminya seperti itu? Akhirnya apa? Istrinya mengatakan, Alhamdulillah ya Allah. Wali engkau sudah meninggal dunia. Waliullah, wali engkau ya. Raja heran. Kenapa wali orang seperti ini? Kata masyarakat dia peminum khamar. Kata masyarakat dia seorang penzina. Wahai raja, masyarakat tidak tahu. Yang tahu cuma saya dan suami saya. Dan orang-orang yang yang coba tanya sama mereka yang itu, berzina enggak dia suami saya dengan orang itu? Tidak. Suami saya setiap malam dia menyelamatkan orang lain untuk tidak berbuat maksiat. Saya sudah mengatakan kepada dia, wahai suamiku, kalau engkau meninggal dunia tidak ada orang yang akan melihatmu nanti. Suamiku mengatakan, saya tidak perlu kepada mereka. Saya perlu kepada seorang raja yang memandikan saya. Dan saya perlu kepada alim ulama yang memandikan saya. Akhirnya raja mengatakan, saya adalah raja. Ya, akhirnya apa kata istrinya? Rupanya doa suami saya terkabulkan. Dia akan dimandikan oleh seorang raja dan dimandikan oleh para alim ulama. Akhirnya raja-raja memanggil alim ulama yang ada di istana. Dia dimandikan oleh inilah waliullah. Artinya apa? Yang ini masyarakat tidak tahu. Yang tahu apa? Yang dilakukan saja. Malaikat itu ketika kita pergi ini dicatat, waduh, pergi ke tempat maksiat. Malaikat tidak tahu kalau niat kita begini tidak tahu. Yang tahu apa? Lihat lahirnya saja. Wa yaf'aluna wa ya'lamuna ma taf'alun. Dia baru tahu setelah kita berbuat. Kalau kita tidak berbuat dia tidak tahu. Ini malaikat ini. Ya, ini satu ayat lagi ya, satu ayat lagi. Innal abrara lafi na'im. Jadi abrar kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Abrar itu kalau di dalam terjemahan orang-orang baik ya, Pak ya. Orang berbakti ya. Tetapi dalam tafsir itu abrar itu al-muttaqin. Muttaqin itu orang menjaga diri. Ya.
Orang yang menjaga diri, ketika di dunia dia jaga diri, Pak. Dia jaga diri, Pak ya. Dia melakukan perintah Allah, inilah muttaqin namanya. Makanya muttaqin itu di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak. Jadi syarah dari kitab Syarah Imam Al-Bukhari. Ini segini tebal kitabnya, Pak. Hampir setengah meter ya. Setengah Jadi apa kata beliau? Orang muttaqin itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tarku syirik. Satu, dia meninggalkan syirik. Bagaimana meninggalkan syirik? Jadi syirik yang dimaksud itu bukan hanya menyembah selain Allah saja, tidak. Jadi syirik yang dimaksud itu riya. Orang yang tidak riya, ini artinya menjaga diri dia. Dia beribadah bukan karena orang lain, semuanya karena Allah. Dia melakukan sesuatu bukan karena orang lain, semua karena Allah. Jadi kalau ada indikasi kita dalam hati, kenapa pergi ke masjid? Behana mo'oh tagai. Ya, itu berarti bukan karena Allah dia pergi itu. Karena behana mangha tagai, ya, oh yuk kita pergi ke rumah tetangga yuk behana mangha tagai, behana mo'oh ya. Supaya enggak enak nantinya. Ini kata-kata enggak enak nanti sama tetangga, enggak enak dilihat sama bapak itu, enggak enak dilihat sama orang lain. Ini sudah riya nih, Pak. Artinya kita beribadah bukan karena Allah. Padahal Allah menyuruh kita, pergilah ke tempat saudaramu, kunjungilah saudaramu, pergilah gitu, kunjungilah orang ini, itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita melakukan bukan karena Allah, supaya tidak enak nanti. Yuk kita pergi ke sana supaya enggak enak nanti. Kalau enggak pergi enggak enak, ya, Pak. Kalimat enggak enak ini itulah riya, ya, Pak. Artinya kita beribadah bukan karena Allah. Kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang muttaqin itu, abrar itu, ini versi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, dalam kitab beliau Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, tarkul al-ma'asi, meninggalkan maksiat baik itu zahir maupun batin. Ini orang-orang abrar yang akan dimasukkan ke dalam surga. Maka kita tanya-tanya sama diri kita, apakah kita menjaga anggota tubuh kita? Apakah kita meninggalkan maksiat secara zahir dan batin? Kalau masih kita lakukan, ini bermasalah kita, Pak. Bermasalah kita. Apakah tangan kita masih buat maksiat? Apakah anggota tubuh masih buat maksiat? Kalau sudah beres ini, sekarang masuk ke hati, Pak. Apakah hati ini masih berbuat maksiat? Apakah hati ini masih riya? Apakah hati ini masih dengki sama orang lain? Kalau masih juga berarti muttaqinnya perlu kita ragukan, ya, Pak. Perlu kita ragukan. Makanya pendidikan bulan suci Ramadan ini supaya jadi orang muttaqin katanya, Pak. Ya. Makanya lakukan semua apa yang diizinkan oleh Allah. Maka program yang ada di bulan Ramadan ini, salat berjamaah, baca Al-Quran, berinfak, bersedekah, lakukan semuanya, Pak. Supaya kita ada muttaqin di sini, Pak. Ya. Supaya apa? Hati ini dibersihkan terus, bersihkan terus. Dari sifat bakhil, sifat bersihkan terus, Pak. Ya. Lakukan semua ini. Makanya nanti selain bulan Ramadan tidak ada lagi. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan sedemikian rupa. Makanya kalau ada satu orang nanti ketika mau berakhir Ramadan dia sedihnya luar biasa. Tidak bisa lagi saya dengar Ramadan ini. Bagaimana ini? Sebentar lagi mau habis Ramadan. Tapi ada juga satu kelompok juga, alhamdulillah, karena 7 rote. Ya, besoknya lagi 6 rote, kali-kali 2 rote. Ketika pas terakhirnya, alhamdulillah sudah bebas dari penjara. Ya. Yang bermasalah juga, ya, Pak. Jadi artinya apa? Berarti dia selama bulan Ramadan itu tersiksa dia, Pak. Tersiksa dia selama bulan Ramadan. Jadi artinya kita apa? Kita nikmati, Pak. Nikmati bulan Ramadan ini. Kita nikmati ibadah itu, Pak. Kita nikmati baca Al-Quran itu. Kalau ada orang tidak berhasil menikmati itu di bulan Ramadan, berarti bermasalah dia, Pak. Bermasalahnya di mana? Coba lihat nanti setelah di bulan Syawal, coba lihat, Pak. Jadi orang yang tidak menikmati, Pak. Maka kalau puasanya sudah berhasil, semua dia nikmati, Pak. Baca Al-Quran dia nikmati, semua dia nikmati, semua dia nikmati, Pak. Akhirnya membawa ketenangan jiwa dia. Bukan susah. Yo ketika hai nak tarawih lo, susah yang tarawih. Apa lo tarawih lo? Pada rakaat 20 kapal lo, mati lo. Berarti berapa puluh mati lo, Pak. Tapi kalau seandainya dikatakan ada konser di sana, Pak. Di mana? Di mana konser? Ide konser, Pak. Di Harapan Bangsa konser. Konsernya Isya, Pak. Maghrib ke gedung, berdiri di situ, Pak. Atau habis asar sudah berdiri dah. Di depan panggung dia berdiri, Pak. Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Sampai jam 10 malam sanggup dia berdiri di depan panggung itu, Pak. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 jam dia berdiri di depan panggung sanggup. Ya temayang tarawih gedung 20 menit. Sangkara rupa halun, padahal setiap ini ada doa lagi. Subhanal malikil ma'budu nama. Kan duduk istirahat lagi, setelah doa kan istirahat lagi. Kalau nonton konser ada istirahat, hana istirahat, Pak. Hana duduk. Subhanal malikil ma'budu, hana ya, Pak ya. Dong lagi, Pak, berdiri terus tapi hana kuat. Kenapa tidak kuat? Kenapa tidak capek berdiri 6 jam? Karena dia menikmati itu, Pak. Dia nikmati, Pak. Nggak ada terasa lagi dia sudah capek. Kenapa? Karena yang dia tonton itu adalah yang dia senangi, Pak. Idola dia. Ya.
Mungkin saya sudah pernah saya ceritakan di sini. Kalau di di Mesir itu, bukan di Mesir saja sebenarnya, tidak. Ada beberapa negara itu, termasuk Sudan, Maroko, kemudian Tunisia, kemudian Mesir juga, Yordania, Yaman ya. Itu masjid-masjid itu tidak hanya satu juz saja, satu masjid satu juz, tidak. Ada masjid satu malam 5 juz, Pak. Ada masjid satu malam 10 juz. Ya, 10 juz malam. Jadi waktu kita lihat di Mesir lebih banyak lagi, Pak. Nanti ada satu masjid itu semalam itu bukan semalam itu 5 juz semalam, Pak. 20 rakaat 5 juz. Kini kabeh ya, Pak. Yang 5 juz. Mesti juz undang kamu mang nih. Jangan kan dah pegah 7, Pak. Berapa ayat saja kau leng nih, Pak Umar. Tangkap beratnya. Ya. Jadi rupanya di masjid itu orang tua-tua semuanya. Orang tua-tua mendominan yang temayang. Umur 60 tahun ke atas. Jadi waktu itu ada seorang anak muda datang ke situ. Dia lihat, Umar ruku hal nyoba tujuh 5 juga temayang dia. Umar panjang-panjang, kakak mendek-dek nih, Pak. Setelah dia salat, dia tanya sama orang tua yang ada di samping dia, apa resepnya? Kenapa Syekh salat tidak bermasalah? Kenapa saya salat kok bermasalah? Ya, apa dijawab oleh Syekh itu dengan apa? Oh, mulai kapan Syekh ikut ini salat semalam 5 juz? Sudah lama saya ikut ini. Apakah tidak bermasalah dengan berdiri dan lain sebagainya? Apa jawab Syekh itu? Saya salat dengan hati saya, sedangkan kamu salat dengan anggota tubuhmu. Ketika saya salat dengan hati saya nikmati salat itu. Nikmati, Pak. Tidak terasa sudah 5 juz malam ini. Kalau kamu salat itu pertimang aki, Pak, pertimang aki yang dah lego, Pak. Seperti orang konser. Orang nonton konser kan dia pertimang tidak. Dia pandangannya terus ke ini, Pak. Orang yang dia idolakan tadi, Pak. Idola dia. Oh, dia enggak teringat lagi tubuhnya bagaimana. Nanti pulang ke rumah baru, oh maka kuat aki, ya, Pak. Baru dia teringat. Tapi kalau tadi tidak, nyamuk kau bibiraya ka Pak Ki, Pak. Lintah kau bibiraya Pak Ki, Pak. Karena konsep tadi lintah hai depu draw aja, Pak. Ya. Karena apa? Dia nonton dengan hatinya. Tetapi kalau kita pergi ke situ nonton konser, hai dadang ngene, Pak. Aci jateh dadang oma ka pedum ne kahe ne, Pak. Ya. Karena kita nonton bukan dengan hati kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Innal abrar, ini masuk abrar tadi, Pak. Abrar itu orang muttaqin. Muttaqin yang kedua itu dia meninggalkan maksiat zahir maupun maksiat batin. Ya. Kemudian yang ketiga, fi'lul hasanat. Ini kata Ibnu Qayyim Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fi'lul hasanat, dia berbuat kebaikan, Pak. Kebaikan selalu kebaikan apapun dia lakukan, Pak, walaupun kebaikan itu sedikit. Ya, Pak. Jadi makanya wasarimu ila maghfiratin. Buatlah kebaikan, mintalah maaf kepada Allah. Buatlah kebaikan walaupun kecil apapun kebaikannya. Kita tidak sanggup salat tahajud sampai beberapa puluh rakaat, Pak. Waduh, lakukan saja 2 rakaat saja. Ya, Pak. Oh, nak sanggup juga ada 2 rakaat saja. Lakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang penting ada kebaikan yang kita lakukan. Baik maksiat kita lakukan, Pak. Ya, Pak. Ini namanya muttaqin. Kalau ada indikasi itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang sudah dikatakan sebagai orang muttaqin. 3-3 itu harus ada. Tidak boleh 2 saja. Maka kalau 3-3 itu ada, tidak riya dalam beribadah. Dia meninggalkan maksiat zahir maupun maksiat batin. Kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun dia berada. Karena sebagian orang itu begini, melakukan kebaikan di tempat orang yang dia kenal, Pak. Umana urun turilun hana mangatagaya nih, Pak. Tapi ketika dia keluar, ijau Jakarta toho, bukan leju peci, buka menumai. Bahkan hana to turi. Pupun aja mak tu pupun saja pupun, Pak. Ditanya kenapa? Hana to turi, apalagi pergi keluar. Hana to turi, bebas berbuat itu, Pak. Ya. Jadi artinya Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di daerah kamu, di tempat yang dikenal oleh orang lain, ataupun di tempat orang lain yang orang lain tidak mengenalmu. Buatlah kebaikan. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Innal abrara lafi na'im. Ya, kita sampai situ saja, Pak. Ini lafi na'im, itu lam taukid. Artinya Allah ingin mentaukidkan, tidak perlu takut. Orang muttaqin itu lafi na'im. Ini berbeda penafsiran. Dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Orang yang bertakwa itu dia diberikan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Di dunia sudah diberikan nikmat. Nikmat apa? Ketenangan jiwa. Enak hidupnya, tenang hidupnya, tidak susah-susah, tidak susah. Tenang hidupnya, nikmat di dunia. Nikmat di akhirat, Pak. Ketika sakaratul maut diberikan nikmat, di alam barzah diberikan nikmat, ketika dibangkitkan di padang mahsyar diberikan nikmat, ketika dimasukkan ke dalam surga disempurnakan nikmatnya semuanya. Ya, nikmat. Tapi ada juga penafsir mengatakan begini. Lafi na'im nanti ketika di alam barzah baru diberikan nikmat, disempurnakan nikmat. Sekarang belum, Pak.
kita masih ada beribadah, kita dituntut untuk ini, dituntut itu, dituntut banyak tuntutannya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh beribadah, disuruh buat ini, disuruh buat itu. Nanti dapat pahala kapan? Ketika di alam barzakh, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ketika manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut kelompok yang kedua ya Pak. Orang fujar nih, pembuat dosa ya Pak. Kalau tadi orang yang baik orang muttaqin. Mungkin ada pertanyaan atau tidak usah lagi? Bagaimana? Satu saja kalau enggak. Oh iya. Oh ada ibu ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya, iya. Iya. Banyaknya? Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Oh iya. Iya. Oh iya, iya. Iya. Ibu protes juga. Iya, iya. Iya, boleh. Iya. Iya, iya. 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 Oh iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Waalaikumsalam. Bani Israel mereka mengatakan malaikat itu banatullah. Ini kata Bani Israel. Malaikat itu anak perempuannya Allah katanya. Ya, ini kata Bani Israel. Dari mana mereka tahu? Karena ada malaikatun, ada tak marbutah. Setiap tak marbutah itu mereka mengklaim perempuan. Aisyah perempuan. Tidak ada Aisyah anak laki-laki, Pak. Kepada Bapak Aisyah kami persilakan, tidak ada, Pak. Ibu Aisyah, ya, Pak. Jadi makanya Bani Israel mengklaim kalau malaikat itu perempuan. Sehingga dijawab oleh Allah, malaikat bukan tidak perempuan, bukan laki-laki. Dan wujud yang diwujudkan oleh Allah adalah laki-laki. Ya, laki-laki, tidak ada wujud perempuan. Makanya inilah rahasia di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan perintah laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu tidak ada perempuan di situ. Wahai laki-laki, ini laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau perempuan amanat, kutiba alaikunna. Kunna itu perempuan. Tapi kenapa alaikum? Kenapa laki-laki? Muncullah di dalam kaidah tafsir, dalam kaidah bahasa Arab, dalam kaidah nahwu. Setiap ada pernyataan Allah dalam Al-Quran untuk laki-laki, berlaku juga untuk perempuan. Contohnya mana? Kita melihat ada bus besar, bus karyawan. Di dalamnya pasti ada karyawati. Ya. Tetapi kalau seandainya di dalam Al-Quran disebutkan perempuan, itu bukan untuk laki-laki, bukan untuk laki-laki. Mana contohnya? Di bawahnya bus karyawati. Di dalam mana karyawannya, Pak? Semua karyawati, Pak. Nggak ada bapak-bapak di situ gedungnya. Tetapi kalau ditulis bus karyawan, ada karyawan, karyawati. Sebelah sini karyawan, sebelah sini karyawati. Tetapi ketika ditulis di bus itu bus karyawati, tidak ada bapak-bapak yang duduk, hana ya duduk, tidak ada. Ya. Maka dalam Al-Quran ketika disebutkan perempuan, kamu hendaklah menyusui anakmu ya 2 tahun secara terus menerus. Tidak ada disuruh kepada bapak-bapak, itu kepada ibu-ibu. Tapi salat jamaah itu masing-masing, ya. Wa aqimnas salah, wahai perempuan salat berjamaahlah kalian. Wa aqimus salah, wahai laki-laki salat berjamaahlah kalian. Bedanya apa? Kalau nak salah saya itu laki-laki sampai 16 kali, Pak. Aqimus salah sampai berdirikanlah salat secara berjamaah, tetapi ibu-ibu cuma 8 kali. Aqimnas salah. Artinya apa? Laki-laki
dua kali lipat dibandingkan perempuan. Dan tidak ada satu riwayat pun ya yang mengatakan kalau malaikat itu berubah wujud menjadi perempuan, tidak ada. Semua laki-laki ya. Termasuk yang memberitahukan kepada Maryam kalau dia akan punya anak itu juga berubah wujud menjadi laki-laki juga. Termasuk yang ketemu dengan Nabi Zakaria, laki-laki juga. Termasuk yang ketemu dengan ibunya Nabi Musa alaihissalam, laki-laki juga. Termasuk yang ketemu dengan Nabi Ibrahim, laki-laki juga. Yang ketemu dengan Nabi Lut, laki-laki juga. Semua laki-laki, tidak ada yang perempuan. Nah, sudah satu. Kemudian yang kedua apa tadi? Oh ya, azab ya, sudah. Ini Allah mengatakan begini, khalidina fiha. Dalam surga begitu, khalidina fiha. Kita lihat neraka juga. Neraka ada khusus orang yang musyrik itu mereka akan kekal selamanya dan tidak akan keluar lagi. Itu orang musyrik, penyembah patung yang tidak yakin kepada Allah, kemudian mereka menduakan Allah, termasuk orang riya. Riya lama-lama menjadi penyakit parah ini. Dia berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal dalam neraka. Tetapi kalau ada orang-orang al-asi itu pembuat maksiat, dia akan masuk ke dalam neraka. Setelah dibakar dalam neraka, maka akan dimandikan di sebuah telaga. Yang dibakar itu apa? Itulah daging-daging pembuat dosa ini. Ini yang dibakar oleh Allah. Ya. Ini rambut ini tumbuh dari daging pembuat dosa. Maka Allah tidak mau surga itu ada dosa sedikit pun di dalam ini, dia tidak mau. Maka ketika itu Allah menyuruh malaikat untuk memandikan dia. Ketika dia mandi, fanabata sya'ruhu wa nabata lahmuhu, dagingnya tumbuh kembali, tapi bukan daging yang ketika di dunia, daging baru, rambutnya juga rambut baru. Maka orang ini walaupun dibakar dalam neraka, mereka akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tegas itu bagi orang musyrik. Orang musyrik tidak ada ampunan, kata Allah, tidak ada ampunan. Orang yang tidak menyembah pada Allah, orang yang menyembah selain Allah, tidak ada ampunan. Khalidina fiha abada. Jadi artinya kekal selama-lamanya. Jadi maka kita jangan salah nanti. Ada sebuah hadis, ini disalahpahami oleh manusia. Semua dosa aku ampuni, kata Allah, kecuali dosa syirik. Ya, ini jangan salah paham kita sama ini, sama hadis ini. Jadi nanti ada orang kafir datang ke kita, kami ingin bertobat. Oh, tidak bisa. Semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Tidak diampuni kalian. Ya, itu salah itu. Jadi yang dikatakan tidak diampuni kecuali dosa syirik ketika masuk ke dalam neraka. Ketika seorang masuk dalam neraka, semua dosa diampuni oleh Allah. Dia dosa berzina, dosa ini, dosa itu, dosa korupsi, diampuni semua oleh Allah. Kecuali dosa syirik, kata Allah. Syirik tidak akan pernah diampuni. Khalidina fiha abada. Makanya nanti Qarun kekal di neraka dia. Kemudian siapa? Fir'aun kekal di neraka. Numrud kekal di neraka. Abu Lahab kekal di neraka. Abu Jahal kekal di dalam neraka. Karena apa? Mereka sifat-sifat syirik itu sudah ada sama mereka dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau Haman juga kekal di neraka ya. Jadi makanya kalau ada orang pembuat maksiat, itu tidak kekal, tapi dia dibakar dulu sesuai dengan kejahatan yang sudah dia lakukan. Kalau kejahatan sekian persen, maka sekian persen dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tegas. Orang yang sudah masuk ke dalam surga tidak keluar lagi, tidak keluar. Khalidina fiha abada. Tegas Allah katakan. Dan dia tidak nanti ini bermasalah, kamu keluar balik, tidak keluar lagi, Pak. Makanya untuk masuk itu pun susah juga ya, ditanya ini, tanya itu. Tetapi kalau kita menjalankan perintah Allah seperti tadi, muttaqin tadi, kita bersifat muttaqin, masuk itu mudah, semua mudah. Apalagi kita punya anak yang saleh, apalagi kita punya anak penghafal Quran, mudah sekali. Kalau punya anak penghafal Quran, tetapi kita jangan sampai begini, Allah ibadah anakun naurun tudung, ya itu tidak benar juga. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab dia mengandalkan anaknya. Apa kata dia? Lau sadaqa ibnu akhi la aftadi bimali wa waladi. Kalau yang dikatakan Muhammad itu benar, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka saya. Tenang saja, saya punya harta, saya punya anak, aftadi bimali, saya akan bayar fidyah dengan harta saya akan bayar fidyah dengan anak saya. Dia mengandalkan anaknya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa, kata Allah. Apapun yang kamu miliki, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itulah uniknya Al-Qur'an. Al-Quran itu setiap nanti ada pernyataan begini langsung disanggah langsung. Setiap ada begini tidak benar langsung disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan harta saya bisa membuat saya kekal, langsung disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada problem, ada jalan keluar. Ada masalah, ada jalan keluar dalam Al-Quran. Setiap ada azab, diberikan jalan keluar juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita baca Al-Quran setengah-setengah. Kalau baca setengah, rumah baca alih pakai adab nabi leko. Yo dah baca ya. Padahal ada jalan keluar di situ. Maka kita harus baca semuanya karena Al-Quran itu terus bersambung. Jadi tidak putus-putus itu. Demikian. Jadi saya rasa cukup sekian saja.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.